Ya kabar terakhir sih sedang ada proses lebih baik lagi kayak gitu. Dokter-dokter mencoba untuk menstabilkan keadaan jantungnya dulu sih. Itu yang diprioritaskan pertama. Waktu itu pas kalau di rumah papa kemarin tanggal 16 Maret itu kan kita tidur beda kamar ya. Papa waktu itu balik dari RS yang di daerah Salemba itu dinyatakan bisa pulang karena darahnya normal, jadi dibolehkan pulang. Namun ternyata sampai rumah itu kondisi badan bapak tidak fit. Lalu puncaknya di tanggal 16 Maret itu jam 7. Nah jam 7 itu papa nelfon aku untuk bilang katanya nggak kuat untuk minta diobatin segera. Akhirnya kita ke rumah sakit terdekat, yaitu RS Prima Bekasi ini. Kalau dari kronologi Meca gimana? Yang dapat kabar dari papa bahwa akan masuk? Dari kemarin sih dia udah bilang kayaknya nggak enak dia, agak sesek ya kayak gitu. Terus ya udah kita tanyain terus gimana, mau ke rumah sakit lagi nggak kayak gitu, mau ke rumah sakit lagi gitu. Oh ya nanti dulu deh, mungkin nggak enak badan, masuk angin lah segala macam. Terus habis itu ternyata ya kemarin kita dapat kabar bahwa udah tiba-tiba masuk IGD ya kayak gitu. Terus keadaan itu cepat banget, langsung tiba-tiba masuk ICU. Dan pas saya datang sampai di sini pun kebetulan saya juga tinggalnya agak lumayan jauh dari sini gitu. Ketika pas datang juga udah keadaan masuk ICU kayak gitu, dan kita lumayan shock banget ternyata kok langsung tiba-tiba masuk ICU ya kayak gitu. Karena kemarin pas pulang dari rumah sakit sebelumnya tuh masih yang udah ketawa-ketawa, udah masih yang bercanda-canda apa segala macam gitu. Jadi yang benar-benar shock juga kondisi. Itu dalam kondisi katanya pas di terakhir dicek darah itu katanya darahnya normal, makanya diperbolehkan untuk pulang. Namun kita nggak tahu kenapa bisa kembali kayak gini lagi. Mas, maaf, ini kan penyakit jantung ya? Iya. Maksudnya dari awal memang sudah ada riwayat gitu? Ada waktu itu pernah kena sakit jantung tahun 2015. Akhirnya yang dimutuskan untuk pasang ring. Jadi emang udah dipasang ring? Udah dipasang ring. Pada saat kemarin dilarikan ke rumah sakit berarti memang sudah tahu juga ya Mas sebelumnya? Iya, sebelumnya itu. Untuk keluhan-keluhannya sendiri mungkin ada nggak sih kalau dari Mas sendiri gitu, merasakan gitu? Dari papa sendiri ada menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakan? Keluhannya pasti pertama kecapean. Jadi sekarang bapak tuh udah nggak bisa beraktivitas yang secara berat lebih gitu. Terus kondisi papa tuh makin parah ketika mami meninggal. Ketika nenek aku udah meninggal, nah itu papa merasa down. Jadi kayak gitu. Nah, ada nggak sih kebiasaan atau pantangan yang dibuat buat papanya sendiri? Pantangan pasti kita juga buat, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh makan juga harus dijaga. Namun kadang masih ada sedikit sikap rebel dari papa yang nggak mau itu, nggak, tapi kayak papa ngomong nggak apa-apa kok, aman-aman, tapi ujungnya malah gini gitu. Tapi papa sendiri tuh penyakitnya, maaf tadi dari udah berapa lama? Tahun 2015. Tahun 2015, cukup lama. Tapi papa masih sebelum ini terakhir main softball tuh kapan sih? Wah, terakhir saya main softball ada kali beberapa bulan yang lalu. Bukan main sih. Ya, itu enggak yang main yang seriusnya, masih ya main karena biasa. Hobi, udah emang hobi. Ya, sama kan, monitoring teman-teman aja, cuma ngeliat gitu. Tapi dari kalau dari dokter pernah ngasih ada larangan untuk main softball itu? Pasti ada. Itu pun karena itu termasuk olahraga yang cukup berat ya. Jadi itu mungkin alasan alasan yang susah untuk dihindarin oleh mama papa. Karena ada hobi banget. Karena ada hobi banget itu. Alhamdulillah sekarang papa cukup udah udah lumayan baik. Udah hampir normal, namun masih ada tidak sadarkan diri karena efek bius yang diberikan. Berarti sudah 2 kali masuk rumah sakit? Iya betul. Terhitung ini mungkin lebih parah kah atau yang sebelumnya lebih parah? Ini lebih parah karena sampai harus dibius. Karena yang sebelumnya itu nggak dibius. Nah, sepengetahuan saya ini dibius karena untuk menghindari batuk. Jadi terkadang tuh bapak kalau malam itu batuk sampai kualitas tidurnya keganggu sampai kebangun gitu. Nah, makanya sekarang harus
dibius untuk tidak menghindari batuknya itu. Berarti kedepannya akan lebih banyak lagi pantangan-pantangan ya? Pasti dong, pasti udah sampai begini kita harus memberikan pantangan yang sangat itu. Nah untuk jadwal-jadwalnya sendiri gimana tuh Kak? Yang secara rutinnya gitu, Iya. kontrolnya atau cek rumah sakit. Itu baru nanti sih. Kita sekarang kayaknya fokus ke untuk lebih diringankan dulu kinerja jantungnya kayak gitu. Karena yang paling berat adalah sekarang mungkin kalau misalkan kalau dari pihak kita kurang bisa menjelaskan ya bagaimana kondisinya yang takutnya juga kalau kita bicara juga mungkin lebih jelas sih kalau pihak dokter kayak gitu yang bicara kayak gitu, takutnya adanya jadi salah kayak gitu karena persepsi yang kita dapatkan kan kondisinya seperti ini takutnya kita bicara seperti ini tahunya beda dengan report yang dari dokter kayak gitu yang kita terima kayak gitu kan. Jadi kita juga tidak berani juga untuk bilang kondisi jantungnya seperti ini, kondisi parunya seperti ini gitu, agak takut juga ya kayak gitu, takut salah aja kayak gitu. Cuma yang pasti memang satu dia perlu istirahat yang lebih banyak kayak gitu. Kalau menurut saya sih mungkin emang perlu juga ada semangat juga kayaknya kalau dari pihak saya ya, dari pihak Ade gitu ya, saya melihatnya mungkin dari ketika kematian meninggalnya ibu saya aja itu tuh benar-benar yang dropnya tuh cepet banget kayak gitu, terus-terusan kayak gitu. Dia tuh gampang sakit, gampang batuk, gampang down, gampang lemas kayak gitu. Kalau misalkan untuk kondisi dia kayak untuk olahraga kayak gitu, olahraga pasti lagi mau seniman itu pasti harus ada olahraga kan. Kalau saya rasa nggak terlalu membebankan dia banget. Kalau dia sebenarnya untuk kalau misalkan main softball gitu dia juga untuk for fun kayak gitu, happy, it's nice thing kan. Cuma kayaknya agak lebih ke mungkin ya ada grieving kali ya. Menurut saya kayak gitu. Terus kalau misalkan saya nggak tahu deh kalau misalkan dari Gozan gimana kalau itu menurut saya melihatnya seperti itu. Kalau misalkan untuk aktivitas sehari-hari sih saya tidak melihat kakak saya terlalu yang apa ya aktivitas yang berat sekali ya Gozannya kayak gitu. Ya memang ada kerjaan aktivitas kerjaan kayak gitu. Cuma lebih kalau menurut saya sih seperti itu gitu saya melihatnya. Jadi lebih ke pikiran ya? Mungkin ada bukan stres ya, kan ya rasa kehilangan. Mungkin kayak ada kesedihan kan, mungkin kayak gitu. Karena saya kan melihatnya dari kacamata seorang adik ya, kayak gitu. Kok kayaknya kakak saya ketika ibu saya setelah meninggal kok kayaknya sakit-sakitan terus ya kayak gitu. Padahal kalau misalnya untuk aktivitas menurut saya untuk dari 2015 itu sejak dia ada divonis punya penyakit jantung dia cukup tetap dan orangnya kan orangnya happy terus ya kayak gitu biarpun dia sakit apa tuh nggak dirasa kayak gitu, selalu happy kayak gitu, selalu yang bercanda yang selalu yang kuat ya Gozannya kalau misalkan menurut mama sih gitu. Cuma yang agak belakangin ini aja saya ngeliatnya sih seperti itu. Mbak mungkin ada setelah ibu meninggal gitu ya, mungkin ada nggak sih cerita dari Mas Doni sendiri gitu Mbak gitu terkait apa dia bercerita soal kehilangan atau perbedaan kalau misalkan itu sih, tapi setahu saya tuh emang kakak tuh emang deket sekali dengan ibu saya tuh deket sekali, benar-benar anak udah kesayangan banget ya, dia sangat dekat sekali dengan ibu saya. Jadi dan kakak itu tipikal yang tidak mau kasih lihat kesedihan di depan orang. Biarpun dia sedih dia selalu ketawa aja kayak gitu. Dia akan diam, nggak pernah cerita gitu. Kalau dia kan adik-adiknya perempuan tuh lebih nggak pernah nangis apa gitu. Kalau dia tuh seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa aja gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya di dalam kayak gitu. Dia sedih, tapi dia tidak pernah ngomong yang cerita apa ya, sedih banget apa gitu. Dia diam aja gitu. Cuma diajak bercanda kitanya. Yang saya aja yang udah nangis aja masih bisa dipercandain sama dia kayak gitu.
padahal dia yang paling paling deket juga gitu, walaupun kita semua juga deket ya. Nah terus gimana nih Kak, untuk mungkin kedepannya kan berarti sekarang akan jadwalnya akan dikurangi dan mungkin hobi dia yang bermain baseball itu akan dikurangi juga. Itu gimana Kak? Kan itu salah satu hiburannya dia juga ya. Dan untuk menghibur dia tuh bagaimana? Maksudnya cara untuk menghibur sosok Pak Doni itu sendiri. Pasti kita juga harus make a deal ya, maksudnya kayak mau tetap ini, tapi kita juga harus tahu ngasih tahu resikonya. Kalau mau tetap main begini, nanti resikonya begini. Tapi kalau misalkan mungkin kita akan memberi leluasa juga untuk nggak apa-apa main kayak gini atau aktivitas berat, tapi jangan sesering seperti dulu gitu. Tetap memperbolehkan tapi tidak sering, dan kita juga membantu untuk tidak terlalu berat lah aktivitasnya gitu. Jadi senang kumpul kan, soalnya kan dia benar senang kumpul. Mungkin kalau misalkan untuk main gitu hanya ke lapangan kumpul main gitu sih nggak masalah sih. Iya. Jadi kayak ya udah itu cara dia untuk menghibur. Betul. Tapi untuk dia dokter penyakit jantungnya apa sih, lebih kemana gitu? Udah keluar belum? Gimana? Yang dapat kabar langsung ini Diagnosa ya. Gimana ya, saya agak kesulitan juga tuh untuk memberitahukan hal itu. Jadi tapi seperti ini saya mohon doanya saja, emang kondisi jantungnya agak kurang baik ya kayak gitu. Saya hanya bisa berkata sekedar itu saja sih kayak gitu. Untuk detailnya mohon maaf, saya sampai saat ini belum bisa menjelaskan secara detail gitu, tapi saya minta mohon doanya dari semuanya gitu. Cuma kurang baik aja kayak gitu. Berarti pas itu posisinya memang lagi sudah keluar dari rumah sakit ya? Pas di rumah? Iya. Pas lagi kena serangan? Iya di rumah. Lagi di rumah itu. Pasti harapannya semoga ada progres yang lebih baik gitu, bisa lebih kembali lekas sehat gitu ya. Ya mudah-mudahan besar harapan kita untuk kakak bisa bangun dan sehat kembali gitu aja sih. Itu aja dulu sih saya berharapnya. Mungkin dari aku sih berharapnya sama, tapi ya setidaknya bangun dulu lah dari, maksudnya semoga efek obat biusnya dicabut, setidaknya kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Itu aja sih yang paling yang paling ditunggu gitu.